Apa nih tanggapan Bapak tentang terbitnya Permenaker nomor 2 tahun 2022 tentang JHT yang cair di usia 56 tahun? Terima kasih pertanyaannya, Bu Mita. Menurut saya sebagai praktisi hukum dan memang spesialis di bidang hubungan industrial, saya memahami bahwa Permenaker nomor 2 2002 yang dikeluarkan oleh Menteri Tenaga Kerja yang mengatur tentang tata cara pembayaran pemanfaatan dari jaminan hari tua untuk usia 56 tahun. Ini kan sebenarnya keputusan yang sudah sah, ya, dan telah melalui pertimbangan-pertimbangan dan kebijakan-kebijakan yang panjang, ya. Para ahli juga sudah turut hadir dan lembaga-lembaga tripartit serta stakeholder lain. Jadi saya anggap bahwa peraturan Permenaker nomor 2 2002 ini dianggap itu sudah sah secara hukum, ya. Nah, hanya saja perlu, ya, Ibu Menteri untuk meninjau ulang atau meninjau kembali dengan melakukan revisi. Kenapa? Bahwa di dalam konteks Permenaker 2 2002 ini hanya penjelasan sangat terbatas, yaitu mengenai usia pensiun, ya, 56 tahun untuk memperoleh jaminan hari tua, dan juga tentang tata cara klaim, tapi ini belum lengkap. Nah, mungkin Permenaker yang dikeluarkan ini menurut Menteri ini lebih cocok dengan status ASN atau pegawai negeri sipil yang dalam hal ini punya taspen, asabri atau dan polisi dan sebagainya punya tabungan, ya. Karena di dalam hal pemerintah itu ASN atau pegawai sipil itu hanya dua status hubungan kerja. Status PNS atau permanen pegawai tetap, dan yang kedua adalah status pegawai harian, pegawai honor, ya, dua aja honor. Nah, tetapi kalau terkait dengan status pegawai negeri sipil atau ASN, sumber anggaran yang dibiayai oleh kepada jaminan sosial atau hari tua mereka itu adalah anggaran APBN, ya, dan itu pure murni dibiayai oleh negara dan juga digaji oleh negara. Tetapi kalau terkait dengan Permenaker ini diterapkan bagi karyawan-karyawan yang bekerja di perusahaan swasta, industri manufaktur, ini sedikit tidak pas, dan ini sangat melukai, ya, menciderai hati daripada para pekerja atau buruh. Kenapa? Karena di dalam regulasi Permenaker nomor 2 tahun 2002 ini tidak dijelaskan secara detail, ya, mengenai asas kemanfaatan, tata cara penggunaan secara teknis, transparan, sehingga pekerja itu dapat memahami, sehingga mereka tidak melakukan demonstrasi atau mogok dan sebagainya. Nah, pemerintah harus memahami bahwa hubungan kerja yang terjadi di perusahaan-perusahaan swasta itu hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja itu ada beberapa status hubungan kerja, dan ini sangat kaitan erat dengan BPJS, ya, yang dalam hal ini bicara soal tentang klaim jaminan hari tua, ya. Di dalam hubungan kerja itu antara pekerja dengan pengusaha itu ada hubungan kerja status permanen atau diistilahkan dalam regulasi itu PKWTT, perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau permanen. Ada juga status perjanjian kerja waktu tertentu atau dikategori dengan PKWT, kontrak. Nah, kontrak yang dimaksudkan di dalam
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Junto PP 35 Tahun 2001, bahwa betul selesai PHK itu ada jaminan kompensasi 1 bulan gaji setelah dia mengakhiri kontrak sekali gitu. Ya. Tetapi kompensasi satu itu tidak menjaminkan kelangsungan untuk dia berkarya ketika dia di PHK karena habis kontrak itu. Begitupun juga ada status hubungan kerja terkait dengan status harian lepas, ya, atau status OSOS, perusahaan-perusahaan jasa OSOS. Nah, semua itu kan dibayar BPJS, di mana jaminan sosial tenaga kerja itu terdiri dari apa? Yang dibayarkan oleh pengusaha dengan pekerja. Ada jaminan hari tua, ada jaminan kecelakaan kerja, ada jaminan kesehatan, penurunan kesehatan, ada jaminan kematian. Jadi kalau andaikan mereka itu misalnya kontrak katakanlah 3 tahun dengan umur 30 tahun di satu perusahaan, ketika selesai kontrak dia putus. Kemudian dia mencari pekerjaan sulit, tapi kemudian 3 tahun kemudian dia dapat pekerjaan. Pertanyaannya, bagaimana dengan JHT yang sudah timbul, yang ada dari potongan gaji dia setiap bulan di perusahaan A tadi, ketika dia pindah di perusahaan B, apakah dia berlaku naik konversi atau dia berkurang dari nilai yang ada, atau memang bisa dikompensasi pindah kepada perusahaan saat dia bekerja di perusahaan B gitu. Nah, secara teknis di regulasi Undang-Undang Permenaker ini tidak jelas, ya. Haruskah dijelaskan? Dan mungkin menurut saya sebagai praktisi, Permenaker ini hanya berlaku bagi karyawan perusahaan yang bersifat permanen, ya. Karena bersifat permanen itu sudah jelas tentu dia akan mencapai usia pensiun adalah 56 tahun. Dan rata-rata karyawan permanen itu yang berlaku di perusahaan-perusahaan swasta itu hanya level-level tertentu. Apakah dia supervisor, manajer, ya, atau general manager, atau direktur. Tapi kalau level sampai 56 tahun dia bekerja dengan sebagai operator di industri pabrik, ini sudah tidak produktif kerja itu sudah rendah. Dan rata-rata perusahaan tidak pernah mempekerjakan pekerja dengan status karyawan di produksi usia di bawah di atas 40 tahun atau 30 tahun. Kalau bisa yang masih di bawah 25 tahun. Nah, kenapa penerapan kontrak? Karena itu membutuhkan tenaga yang masih semangat. Karena industri berbeda dengan kita mengerjakan satu administrasi. Nah, jadi itu cocok bagi karyawan-karyawan permanen, tapi ada level-level tertentu bagi perusahaan-perusahaan karyawan swasta, tapi itu lebih cocok bagi ASN atau pegawai sipil, atau bagi katakanlah ASN lah, ya. Karena ASN itu sudah ada kepastian hukum, kepastian manfaat. Tapi kasihan kalau misalnya di perusahaan-perusahaan swasta, si A dia kontrak sebagai dia bekerja di perusahaan swasta sebagai status harian lepas. Harian lepas hanya 21 hari. Tapi karena kepentingan pekerjaan harus melanjutkan katakanlah konsekuensi sebulan atau 2 bulan. Tetapi karena pekerjaan sangat resiko berbahaya, maka untuk kepentingan perlindungannya, pengusaha itu baik atau karyawan itu dia dalam status karyawan outsourcing, ya, perusahaan-perusahaan vendor pengelola jasa tenaga kerja atau perusahaan-perusahaan manufaktur langsung merekrut, dia harus bayar itu sebagai perlindungan. Lah, apakah BPJS 2 bulan itu harusnya menunggu 56 tahun usianya di saat dia bekerja 18 tahun? Ini perlu dipertimbangkan itu. Ya, jadi membuat satu peraturan itu harus ada asas manfaat dan memperoleh asas keadilan. Ya, dan juga asas perlindungan, ya, setara. Ya, supaya ada namanya keadilan sosial. Ya, saya tidak menolak apa yang dikeluarkan oleh Permenaker ini, tapi saya hanya sebagai praktisi hukum saya menghimbau untuk meninjau kembali, ya, karena di dalam Permenaker ini belum lengkap. Yang tadi saya katakan tadi, ya, dan mungkin lebih cocok adalah bagi ASN atau pegawai tetap di perusahaan. Tapi kalau yang masih kontrak
yang masih status borongan, yang masuk harian, yang masih karyawan orsos. Jadi sebenarnya dari sumber dana BPJS ini kan murni adalah hak dan uang daripada pekerja. Dan itu bayangkan setiap bulan, setiap hari dia keluarkan keringat, dia bekerja. Dan itu potongan dari gajinya. Dan sebagian diberikan oleh pengusaha karena regulasi yang mengatur itu. Ya, yang sebenarnya ini uang mereka. Tolonglah bagi status-status pekerja yang masih kontrak atau yang harian dan sebagainya, outsource, dibayarkan saja. Supaya tidak ada beban untuk negara. Betul. Ya kan? Dan ketika dibayarkan itu, mereka akan bisa berkarya, mereka bisa mencari pekerjaan-pekerjaan, bisa berkarya untuk pekerjaan swasta. Apakah mereka mungkin berdagang, ya, atau mereka mungkin bercocok tanam, ya, atau beli lahan sepotong untuk mereka bisa berkarya, untuk bisa ekonomi mereka itu bisa hidup. Ya, saya kira itu yang harus dipikirkan pemerintah. Saya pikir kalau soal demo, kalau pekerja menolak itu hal biasa, hal yang memang itu wajar. Kenapa? Karena itu uang mereka. Ya, saya tidak membela siapa-siapa, tapi saya berdiri tengah-tengah. Sebagai praktisi hukum, saya punya satu radar penciuman dan radar untuk menganalisa ini, bahwa ini harus ditinjau ulang oleh Menteri Tenaga Kerja gitu. Ya, kenapa? Karena ini tidak pernah menjelaskan tentang tata cara nanti pengambilan ketika misalnya si karyawan itu meninggal, terus kemudian ahli waris datang mengklaimnya gitu, terus kemudian pada saat mengklaim itu apakah uang yang masa almarhum saat berhenti dengan nilai sekian apakah berkurang atau bertambah, kan tidak ada penjelasan. Ya kan? Yang kedua, tata cara misalnya kemudian nanti dia akan di PHK, terus dia bekerja kembali di perusahaan yang lain, ya, apakah ada jaminan dana JHT dari perusahaan X itu harus berpindah ke sana dengan nilai tidak berkurang? Dan bagaimana tata cara pemindahan itu? Kan belum ada. Ya, apakah mungkin nanti berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, apakah nanti pada saat revisi dimasukkan poin-poin di situ gitu secara teknis, ya, dan bisa direvisi juga terkait dengan PP 35 kan, Kepmen ya 35 tahun 2021 gitu. Nah ini penting, saya pikir mungkin pemerintah sudah pikirkan nanti pada saat revisi 2 tahun sebagaimana amanat putusan Mahkamah Konstitusi akan diperjelaskan di dalam penjelasan undang-undang itu, karena di sini kan sangat tidak jelas itu. Dan harus diingat, status hubungan kerja di perusahaan swasta berbeda dengan status hubungan kerja di pemerintah. Kasihan mereka kalau saat di PHK atau mereka keluar, ya, kalau tidak hak jaminan hari tua mereka itu dibayar, karena itu uang mereka. Kalau menurut Bapak sendiri